vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari ini adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasulmu yang dengan gigih sesudah mengenal Yesus Kristus Putramu mewartakannya. Dia yang sebelumnya menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, pada akhirnya dia harus dianiaya karena mewartakan Kristus, Putramu sendiri. Semoga kami juga tekun setia mewartakan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, dalam semangat persaudaraan dengan semua orang. Demi Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Mari kita baca bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16. Pada waktu itu Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku,
Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu. Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu diampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita menggunakan bacaan pertama sebagai bahan renungan harian kita pada pesta bertobatnya Santo Paulus. Sangat menarik bahwa kisah pertobatan Santo Paulus itu, kalau kita membaca kisah para rasul, diceritakan sampai 3 kali. Kisah yang baru saja kita baca itu menjadi salah satunya, dan kita bisa membaca juga dalam kisah para rasul bab 9 ayat 1 sampai 19 sebagai kisah yang pertama. Kemudian yang tadi kita baca itu merupakan kisah yang kedua, dan kisah ketiga yang diwartakan oleh Santo Lukas dalam kisah para rasul dapat kita baca dalam bab 26 ayat 2 sampai 18. Pertanyaannya adalah, mengapa Santo Lukas membuat 3 kisah itu? Tentu jawabannya jelas. Mau meyakinkan betapa kisah ini bukan kisah fiktif, tetapi menjadi kisah nyata pertobatan seorang pemuda bernama Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Pertobatan itu terjadi justru ketika Saulus dengan segala keberanian negatif, karena keberanian itu dipakai untuk membunuh. Siapa yang dibunuh? Para murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang disebut sebagai pengikut-pengikut jalan Tuhan. Mereka yang mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat. Saulus sebagai bagian dari komunitas orang-orang Yahudi, terutama sebagai orang-orang yang berpegang teguh pada hukum Taurat, sangat tidak suka dengan keberadaan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan karena itu, dengan membawa surat yang resmi, Saulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya pada Kristus dan kemudian menyerahkannya ke penjara. Itulah latar belakang Saulus sebelum bertobat. Dan ketika mendapat penampakan di siang bolong melalui cahaya yang membuat matanya buta,
dia berjumpa dengan Kristus Tuhan. Yang menarik adalah dialog antara Saulus dengan Kristus. Ketika Saulus bertanya, "Siapa engkau Tuhan?" Dijawablah, "Akulah Yesus yang kamu aniaya itu." Dalam kisah pertobatan ini, kita melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh bersatu dengan semua orang yang percaya kepadanya, sehingga apa yang dialami oleh para muridnya, oleh orang-orang yang percaya kepadanya, itu juga yang dialaminya. Ketika Saulus membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus, Kristuslah yang dianiaya. Maka Tuhan Yesus Kristus menjawab pertanyaan Paulus ketika dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Akulah Yesus yang kamu aniaya itu." Dan Tuhan tidak kemudian memberikan balasan-balasan, dendam, kebencian kepada Saulus. Justru Tuhan kita Yesus Kristus mengubah kehidupan Santo Paulus. Terjadilah pertobatan itu. Dia yang tadinya dengan gigih menganiaya orang-orang yang mengimani Kristus dan dengan demikian juga menganiaya Kristus sendiri, dia kemudian mewartakan Kristus, bahkan dia sendiri dianiaya karena mewartakan Kristus yang dia imani sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang membawa keselamatan, Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengalaman pertobatan Santo Paulus menginspirasi kita untuk juga dengan rendah hati mempersembahkan hidup kita kepada Kristus. Cara hidup yang saling menghargai sebagai murid-murid Kristus menjadi penting. Bahkan ketika orang-orang yang sama-sama mengimani Kristus saling membenci, akan menjadi aneh karena yang mereka benci adalah yang mereka imani itu sendiri. Ini kiranya menjadi penting untuk kita pahami, kita sadari, dan kita hayati, yang hari ini juga merupakan hari penutupan, hari terakhir pekan doa sedunia untuk kesatuan umat Kristen. Menjadi aneh ketika sesama yang mengimani Kristus lalu terpecah belah, saling membenci. Itu berarti juga memecah belah Kristus sendiri dan membenci Kristus, seperti Saulus ketika menganiaya murid-murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, "Aku yang kamu aniaya itu. Mengapa kamu menganiaya aku?" Padahal yang dianiaya adalah orang-orang yang mengimani Kristus, tapi penganiayaan itu justru tertuju pada Kristus. Nah, hal yang sama baiklah kita sadari kalau di antara orang-orang Kristiani saling membenci, terpecah belah. Bukankah ini melukai Kristus, menyalibkannya kembali untuk yang sia-sia? Mari kita dengan semangat yang positif membangun persaudaraan, kerukunan, persatuan, menghadirkan Kristus di tengah-tengah kita, bahwa semua yang mengimani Kristus memang dengan segala perbedaan, keberagaman yang ada, namun keberagaman itu ditampung dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Semoga pertobatan Santo Paulus membuat kita juga dipertobatkan. Pertobatannya adalah menjaga keutuhan, kesatuan, persatuan sebagai orang-orang yang percaya
kepada Kristus dalam sikap yang positif. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.